semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf lahir dan batin masih dalam suasana Hari Raya Lebaran Idul Fitri. Kita kembali ke fitrah dan juga Bapak Ibu sekali lagi kami atas nama Gugus 079 dan Gugus 080 mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Memulai acara marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bunda Mini Calila SPD MPD kepada masyarakat. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kayaknya masih asik ngeliatin HP. Fokus dan fokus dulu ya. Karena menjawab salam itu wajib Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Yang terhormat Bapak Ketua KKKKS Kecamatan Sukadiri, Bapak Haji Muhajir SPDI, terima kasih Buya Saul Ontep ya. Yang kami hormati narasumber yang luar biasa ya, yang semangat, yang selalu berbagi ya, Ibu Nyai Sakti SPD, terima kasih Bu Nyai. Dan kita juga yang kami hormati kepada Bunda Sri Lestari sebagai guru penggerak yang luar biasa dan selalu berbagi. Mudah-mudahan ilmunya barokah sampai akhirat. Karena barang siapa yang mempunyai ilmu tapi ilmu itu tidak dibagikan, neraka yang akan menantinya. Lihat di brosirnya ya. Yang kami hormati rekan-rekan kepala sekolah, terima kasih ya yang sudah bersama di sini. Bapak Ibu guru hebat dan luar biasa, baik dari Gugus 79 dan Gugus 80 ya, yang mudah-mudahan selalu diberikan kenikmatan yang sehat, iman Islam banyak umur sehingga kita selalu melaksanakan tugas kita sebagai generasi yang mendidik generasi penerus kita. Mudah-mudahan ini akan menjadi amalan ibadah kita nanti di akhir kelak ya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat hidayah serta ridhonya sehingga kita selalu diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas hari ini walaupun mungkin masih sibuk dengan menerima tamu, mungkin juga ada yang belum pulang kampung ya, tapi alhamdulillah ini adalah orang-orang pilihan dari sekolahnya masing-masing dan luar biasa sudah bisa melaksanakan tugas dengan baik. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu di sini itu akan menjadi amalan kebaikan Bapak Ibu ya nantinya. Bapak Ibu sekalian di sini sengaja ya mohon izin kepada Bu Nyai yang luar biasa ya. Ini mohon izin juga kepada Pak Ketua KKS ya, pada saat itu memang sudah rame itu. Ini terkait dengan kepentingan Kecamatan Sukadiri, di mana terkait dengan asesmen itu sudah ada di PMM. Jangan bilang PMMD, PMM itu dari sekolah kita. Kalau memang berbilang PMMD, PMM udah itu tuntas jadi guru. Banyak yang nanti di belakang kita. Apapun itu suka tidak suka harus kita ikuti, ya. Jadi kalau nggak bisa ya bertanya, ada Bu Nyai, ada Bunda Sri, orang ada sebagai sekolah penggerak ya, bertanyalah, jangan selalu Bunda Sri. Terima kasih Bunda Sri. Walau dalam keadaan sakit Bunda Sri selalu. Apa Bunda Sri kamu harus berkata Bunda Sri sakit pagi rumah itu buat akhirnya alhamdulillah berkat kita itu selalu bertanya ya selalu bertanya alhamdulillah kamu lebihnya
kita bangga punya grup penggerak, ada konsultan, durasi semuanya berbagi. Yakin sama ini. Insya kalau kita punya ilmu ibaratnya pohon yang punya buahnya dimakan, semua kita bermanfaat. Tapi kalau punya ilmu tidak berbagi, itu ibaratnya pohon yang tidak berbuah, sia-sia. Ini dan Pak Haji sebagai ketua KPGAI dan ketua gugus atas partisipasinya. Silakan untuk para kepala sekolah mungkin ada rapat terkait dengan peningkatan kompetensi kepala sekolah. Oke, baik Bapak Ibu silakan di bakal lagi untuk materi dan rencana tindak lanjut di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hari ini harus benar-benar karena nanti Bapak Ibu akan menyampaikan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Dan nanti penyampaian di sekolah Bapak Ibu masing-masing itu harus dilaporkan di Google Drive yang sudah saya kasih. Ya, silakan buat ETR-nya, kapan pelaksanaannya dan sebagainya karena Bapak Ibu di sini tidak hanya mendengar, maaf ya, tidak hanya mendengar, tidak mencatat, selesai tidak. Jadi Bapak Ibu tetap akan ada rencana tindak lanjut di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Karena ini akan ada kaitannya dengan satuan pendidikan. Silakan materi, ada 2 materi, ada sesi 1 dan sesi 2. Mudah-mudahan paling lambat setengah 12 kita sudah selesai. Dan Bapak Ibu benar-benar menyimak karena ini akan disampaikan kepada satuan pendidikan masing-masing. Sedangkan hari ini cuma sampai 3 jam saja. Ya. Thank you. Kalau sudah dapat boleh Bapak Ibu dikirim ke saya. Dapat materi download udah hijau belum? Siap-siap, tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dong dong dong. Oke, baik.
buat Ibu Sri, saya minta 2 lagi. Harapan. Oke, Pak Sumadi, harapannya apa? Kasih suaranya kencang. Ya, siap. Itu Assalamualaikum. saya, Bapak Ibu ini pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyai. Alhamdulillah terima kasih banyak kami dari SD Teotista untuk pertama kalinya ya diundang dalam acara advokasi peningkatan. Saya sih tidak muluk-muluk, berharap minimal guru-guru saya mengetahui kurikulum merdeka itu seperti apa. Itu aja mungkin. Dan mudah-mudahan bisa diterapkan lah dalam sekolah gitu. Oke, baik. Tepuk tangan. Luar biasa buat Pak Sumadi, Kepala Sekolah Otista. Satu lagi. Siapa yang bisa, yang mau mengungkapkan harapannya mengikuti kegiatan sosialisasi tadi Bu Sri terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di kurikulum merdeka, mengetahui, kemudian Pak Sumadi mengetahui tentang kurikulum merdeka dan mampu menerapkannya di sekolahnya. Ada lagi? Ayo, Bapak Ibu, mana dong semangatnya setelah Ibu? Oke, betul. Ini juga guru penggerak nih, angkatan 9, luar biasa. Boleh, karena kita bisa saya pakai ini. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya. Perkenalkan nama saya Rosolina dari SD 2. Kebetulan saya guru penggerak angkatan 9, insya Allah ke depan panen raya. Terima kasih kebetulannya ada di sini. Pak Sumadi juga baik untuk hari ini, sosialisasi hari ini, saya mengharapkan sekali adanya peningkatan pemahaman tentang kurikulum merdeka bagi kami para guru kelas maupun guru mapel, terutama saya, karena saya khususnya adalah guru mapel PAI. Jadi otomatis saya tidak 24 jam istilahnya ya ada di kelas. Kalau guru kelas kan hampir setiap hari ada di kelas. Kalau guru mapel kan hanya ada jam tertentu saja. Nah, kebetulan kurikulum merdeka ini memang sudah diterapkan di pendidikan kita, cuma masih dalam pemahamannya masih agak rancu. Jadi kami berharap sekali dengan kegiatan ini kami bisa memahami segala kebijakan tentang kurikulum merdeka sehingga kami bisa melaksanakan tidak lanjut untuk kita dalam pembelajaran kami sendiri. Terima kasih dari Gendong 2, dari Otista, dari Pekayon 2. Satu lagi deh. Tadi dia ya adil ya swasta, dia ada dia. Adakah yang masih ada yang berbeda keinginan atau harapannya setelah mengikuti sosialisasi? Saya rasa dari ketiga ini hampir sama, yaitu terkait dengan kurikulum merdeka. Ada nggak yang berbeda harapannya? Apa sama juga di benak Bapak Ibu? Sama? Pak Ama sama? Pak Ama sama? Pak Ama? Pak Ama ngobrol banyak ya. Oke, Pak Ama mendengar. Bapak Ibu yang belakang mendengar. Ada nggak sih harapannya yang berbeda dengan 3 guru tadi? Harapannya ini memahami kurikulum merdeka. Ada nggak yang berbeda? Nggak ada. Sarwa apa? Oke, baik. Bapak Ibu saya akan menjelaskan bahwa di sini sekarang sosialisasi saya tidak akan menjelaskan apa itu kurikulum merdeka, tidak akan menjelaskan seperti apa pembelajaran kurikulum merdeka, dan saya tidak akan menjelaskan terkait dengan P5 intrakurikuler dan sebagainya. Jelas nih, mindset awal. Hari ini sosialisasi bukan terkait dengan kurikulum merdeka. Berarti apa dong Nyai? Hari ini itu terkait dengan progres satuan pendidikan Bapak Ibu menggunakan platform Merdeka Mengajar. PMM, bener kan? PMM. Iya, tadi mau PMM. Sesuai dengan dashboard. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang komunitas belajar. Jelas? Bapak Ibu sekolahnya yang sudah memiliki komunitas belajar akan di sini apa istilahnya, kita akan praktik baik lah. Dimulai dari apa, seperti apa dan sebagainya itu. Jelas? Jadi Bapak Ibu yang tadi berharap mulai dari mengajar, menerapkan kurikulum merdeka di lain hari, lain waktu Pak Sumadi ya. Semoga gugus 80 dan gugus 79 memberikan tadi fasilitas
Waktu itu di Hotel Sol Marino terkait dengan dashboard PNM Satuan Pendidikan Bapak Ibu yang masih banyak kuning, dan itu adalah tugas saya sebagai komunitas penggerak agar tidak hanya sekolah saya yang hijau semua, tetapi sekolah yang ada di sekitar khususnya SD baik negeri atau swasta itu wajib yang tadinya Hararoneng jadi Hararejo. Dan mohon izin saya akan menyampaikan dari dashboard yang sudah hijau semua meskipun belum sempurna karena di proses pembelajarannya masih ada hijau muda. Untuk Kecamatan Sukadiri terakhir itu bulan Maret itu baru 3 sekolah. Bintung 1, Tulis 2 dan SD Negeri Pekayon 1. Yang lainnya kuningna kene hiji. Ayah anu kuningna kabeh mohon izin ya. Mohon izin. Otista karena mungkin Pak Sumari dekat dengan saya. Jadi dia tahu PMM otista itu luar biasa dan kuningnya cuma 1. Tumpangannya satu. Iya. Walaupun swasta, ini bagi dapur ulung mana bagi dapur ulung? Wajib hari ini harus dibuat yang tidak semua. Yang lainnya SD negeri alhamdulillah ada yang punya 2, 3, 1. Nanti kita bongkar. Tapi yang di sini bukan berarti permaluan ya Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya agar menjadi hijau itu juga saya tadi. Dan Bapak Ibu guru, karena kepala sekolahnya sedang rapat, ingat tugas akhir RTL sampai bulan Mei. Sampai bulan Mei Bapak Ibu dikasih waktu oleh saya, maksudnya bukan oleh saya, oleh BKSDM untuk menjelaskan kembali nanti di sekolah masing-masing. Tadi sudah nunjuk barcode tadi sudah ada link di situ. RTL Bapak Ibu ada? Ada. Nanti buat folder misalnya SD Pekayon 2. Foto kegiatannya tampilkan. Bila perlu dalam bentuk video tampilkan. Di situ. Saya hanya minta foto-foto kegiatan Bapak Ibu nanti dilaksanakan di sekolah masing-masing. Sebetulnya saya ingin semua guru hadir ini. Tetapi tempatnya tidak perlu dikurang. Baik, Bapak Ibu lihat di sini. Halo. Halo. Yang di belakang ada materi. Yang pertama ternyata adalah program sekolah penggerak alhamdulillah di Kecamatan Sukadiri ada, yaitu SD Negeri Pekayon 1. Jadi Pak Udikdat pun awal program itu adalah pembentuk sekolah penggerak, dan alhamdulillah di kecamatan kita ada yang mewakili luar biasa ya untuk SD Negeri Pekayon 1. Kemudian kurikulum nasional, apa yang disebut sebagai Satuan Pendidikan kalau sudah kurikulum merdeka adalah HOSP. Dan sekolah yang belum daftar kurikulum sekarang sudah ada istilahnya belajar berubah dan berbagi. Sekarang adanya kurikulum merdeka. Bunyai, saya baru mau daftar. Apakah saya harus langsung kelas 1 sampai kelas 6 melaksanakan kurikulum merdeka, ataukah hanya kelas 1 dan kelas 4? Betul tidak? Kalau dulu kan ada belajar, ada berubah, ada berbagi. Gampang kan? Kalau belajar dia tetap kurikulum 2013 saja pokok-pokoknya aja seperti diferensiasi, T5 dan sebagainya. Kemudian kalau berubah, semua kita bisa ngambil di PMM tetapi dimulai dari kelas 1 dan kelas 4. Kalau berbagi semua kelas 1 sampai kelas 6. Kalau sekarang tidak ada kategori itu. Kemudian kepala sekolah nih, karena terkait dengan pendaftaran kurikulum merdeka nih yang terbaru. Bapak Ibu, sekali lagi jangan terjebak oleh kurikulum nasional katanya ganti kurikulum lagi. Itu tidak benar. Kurikulum nasional katanya kena kurikulum merdeka. Cuma nanti 2026, 2027 semua serentak kurikulum nasional, Bu. Kurikulum merdeka sekarang. Jadi bagi sekolah yang baru mau daftar, itu yang baru daftar kurikulum merdeka
tidak ada istilah program ya. Ajilin juga hari ini harusnya PNO. Alhamdulillah beliau undur jadi siang, jadi pagi-pagi bisa bergabung dengan kita. Kemudian meningkatnya aktivitas komunitas belajar. Nah, Kombel, saya tanya, sekolah yang sudah memiliki komunitas belajar SD-nya, satuan pendidikan acung, yang sudah punya Kombel, sekolahnya sudah punya Kombel acung. Satu, SD mana Bu? Hitung satu, itu Pak dari SD mana? Tuis dua yang sudah punya Kombel. Kayon 1. Kosambi, Tilu, Rawang Kidang, Pekayan ini mana? Oh, Pekayan ini kan lewat, maaf. Oh, Isina. Yang lain belum. Hari ini harus dibuatkan. Oke. Kemudian Bapak Ibu dari berapa nih? 20 sekolah. 1, 2, 3, 4, 5 ya? 5 sekolah. Bapak, 20 sekolah yang baru punya Kombel satuan pendidikannya, 5 sekolah. Bu maaf ya, yang sudah punya satuan Kombel di satuan pendidikan pun ternyata belum bisa mengadakan webinar. Kenapa? Karena belum menyelesaikan topik perencanaan pembelajaran, harus selesai dulu tuh. Ya, sekolah saya, ya, komunitas saya pas saya suruhnya webinar kamari, jangan angges oke proses pembelajarannya. Oke, jadi minimal terbentuk dulu lah Kombelnya dan terdaftar di PMM. Bapak Ibu nih, ini di sini tuh yang mewajibkan Kombelnya dan didaftarkan di PMM. Oke, tugas saya 20 sekolah yang baru punya Kombel di PMM hanya 5. Saya bisa saya 5 apa bener sih? Gitu 1, Pekayan 1, Kosambi Tilu, Tuis 2, Rawang Kidang. Ya, itu kan 5 bener. 15 termasuk sekolah swasta. Ayo semangat Pak Sumadi ya. Nih Pak Sumadi bisa di sekolahnya nanti menerapkan kembali. Baik, termasuk Madinatul Ulum juga semoga tambah semangat. Peningkatan hasil asesmen tahun 2024 minimal 50%. Satuan pendidikan pelaksanaan berdasarkan hasil yang ada pada level 1 dan 2 meningkat. Capaian literasi, numerasi, karakter, dan indeks pembelajaran. Ada peningkatan ternyata, makanya dilanjutkan ya kurikulum. Nah, di sini Bapak Ibu, 75% progres pembelajaran di PMM harus dicapai oleh satuan pendidikan dengan kategori baik. Berarti kalau kurang dari 75% masuknya kategori cukup ya. Selamat datang Bapak pengawas kita nih, takut ada yang belum kenal sama Bapak pengawas. 75% sekolah pelaksana IKM mandiri mengikuti pelatihan IKM. Bapak Ibu, mengikuti pelatihan IKM-nya di mana? Ya di PMM. IKM mandiri mah jangan berharap ayo workshop. IKM mandiri mah jangan berharap dipanggil misalnya ke hotel, kos model, sekolah penggerak. Beda kalau kita, makanya satu-satunya sumber adalah platform Merdeka Mengajar. Progres pembelajaran itulah yang menjadi PR saya kepada satuan pendidikan di Kecamatan Sukadiri. Jelas ya, di pojok kanan atas ada paling pojok. Klik detail sekolah yang dua, ada gambar rumah detail sekolah. Cek silakan sekolahnya masing-masing dicek, dicek. Coba deh. Ya. Detail sekolah. Oke, silakan. Luar biasa pakaian dua. Setelah itu keluar aksinya.
usia muda nilainya adalah cukup, harusnya baik semua, tua semua, semakin tua semakin bagus. Ya, nanti saya akan jelaskan. Yang komen itu adalah perlu ditingkatkan. Oke, perhatikan, kita satu-satu. Halo. Apa standar? Yang harus ditingkatkan adalah aksi nyata. Mana Pak Sumadi punya? Siklus ini Bapak Ibu setiap hari klik aja. Diklik aja. Ini yang disebut sebagai proses belajar. Ya. Kemudian info Bapak Ibu setiap hari masuk, lihat info terkini dan ada pendaftaran guru bergema. Saya kepala sekolahnya ketinggalan di Kona. Gara-gara kemarin nggak membuka nih, itu Bapak Ibu ini info-info penting. Ada pendaftaran bergema, makanya saya suka ngirim ke grup-grup PGRI ya. Saya yakin Bapak Ibu tidak tahu info. Jadi Bapak Ibu kalau buka PMN itu, info terkini diklik. Karena terkadang banyak sekali program-program Kemendikbudristek yang ditawarkan kepada kita. Kemarin bulan puasa saya pun 3 minggu Februari saya pun ketinggalan info kepala sekolah. Pada saat saya buka itu telat dan wajibnya yang umumnya yang lulus kepala sekolah yang guru bergerak. Jadi selama 6 bulan seperti guru bergerak, tetapi jadi narasumber bergema bersama bergerak. Kayak Bapak Ibu nih jelas ya, yang proses belajar yang masih kuning. Ini setiap hari harus masuk. Kalau gurunya ada 5, minimal 3 guru. Seperti itu. Kemudian kita ke bawah, halo. Nah ini dia untuk pendaftaran sekolah. Kalau yang sudah daftar kurikulum merdeka atau kurikulum merdeka tahun kemarin otomatis tidak dikasih pilihan lagi, tetapi sudah otomatis menggunakan kurikulum merdeka. Tetapi kalau yang belum daftar, yang saya tahu itu Karangserang 3, itu Sukadiri ya, Yang Sukadiri silakan daftar aja tahun ini. Tadi saya sekali lagi boleh melakukan serentak dari kelas 1 sampai kelas 6 kurma atau bertahap dulu. Kalau ajaran baru nih, kelas 1 dan kelas 4. Jadi dibolehkan 2 pilihan tersebut. Ya, tetapi yang saya tahu Buaran Jati 2, Buaran Jati 1, Gintung 1, kemudian mana adanya? Itu tahun besok itu serentak sudah kurikulum merdeka dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kalau yang baru tahun kemarin datang mau bertahap lah 1, 4, 2 dan 5 boleh, atau mau serentak juga boleh. Mohon diikuti karena Bapak Ibu juga akan menjelaskan di satuan pendidikan. Dan saya meminta laporannya. Bapak Ibu sudah melaksanakan satuan pendidikannya, saya minta laporannya, sudah saya simpan di Google Drive-nya untuk laporan pelaksanaan FPL. Bapak Ibu lihat di sini, rekomendasi belajar kita langsung ke. Nah, biasanya Bapak Ibu di rekomendasi belajar ini nanti akan ada pengumuman untuk perekrutan penelaah aksi nyata. Kemarin ditutup bulan Maret. Saya tidak lulus. Saya dulu kalau bekerja. Saya tidak lulus. Kenapa? Karena aksi nyata saya kemarin itu baru 12 aksi nyata. Dan yang lulus termasuk Bu Herli, Bu Asti itu 16 sertifikat itu juga dia tidak lulus. Yang lulus hanya Bu Nia Paria karena dia sertifikatnya sudah 22. Ya, sudah 22. Dan yang lulus penelaah aksi nyata itu di atas 20. Padahal persyaratannya menjadi penelaah aksi nyata itu paling sedikit sertifikat aksi nyatanya adalah 10. Nah, ya, baru bisa ikut tes penelaah aksi nyata. Saya kemarin PD-nya karena sudah punya 12, ternyata sudah lulus. Nanti kalau tidak salah akan dibuka kembali di bulan Mei. Makanya laporan itu aksi nyata dari saya bekerja paket. Ya, biar sampai 20 sertifikat agar bisa
Nyata. Oke, kalau sudah nanti klik topik. Topik, Bapak Ibu, halo. Tolong urutannya klik rekomendasi. Nih, di sini nih urutan. Ya, ini kalau Bunyai mah udah semua, iya Bapak Ibu. Topiknya sudah saya isi semua meskipun tinggal aksi nyata. Ya, itu. Kemudian kita klik rekomendasi. Maksudnya apa? Kalau klik rekomendasi, Bapak Ibu kerjakan dulu yang paling utama agar Bapak Ibu bisa membuat komunitas belajar di PMN. Oke, Bapak Ibu lihat, berarti aksi nyata yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah kurikulum. Oke, anak-anak, Bapak Ibu tidak akan bisa membuat komunitas belajar kalau Bapak Ibu belum dapat sertifikat kurikulum merdeka. Nah, berarti kalian mesti langsung buat komunitas belajar di PMN. Oke, perhatikan tadi proses belajarnya biar hijau tua ataupun hijau muda dari yang kuning. Kita klik Bapak Ibu kurikulum merdeka. Nah, ada berapa modul? Ada 2. Tadi kita harus berapa hari? 5 hari. Berarti 1 modul Bapak Ibu selesaikan 3 hari. Jelas? Iya, ulang-ulang 2 modul, 1 detik habis. Ya, jadi 1 modul itu selesaikan 3 hari. Perhatikan di sini tuh, ada video. Ya, videonya udah di-skip. Sekali dari videonya udah di-skip. Bapak Ibu, kan sama bari EST, bari nyese, salah debek bisa ya. Bari jam 1 lah selesai ngajar, lamun kelas rendah kan jam 12 biasa bari nungguan makan siang, bari dahar, bari nunggu videona begitu. Tapi lamun guruna kos gintung 2 ya 30, anu datang saudara apa yang guruna? Tilu mau bakalan hejo. Makanya tugas Bapak Ibu lah nanti di sekolah masing-masing ajak teman-teman masuk ke asesmen. Oke, sudah ya untuk apply jelas? Oke, kalau apply menilai sendiri, menganalisis sendiri. Sekarang kita lanjut ke kembali lagi. Oke, gunakan asesmen ini. Nah, kita klik online. Loh, ini masih banyak prosesnya loh Bapak Ibu. Nah, ya, saya nanti akan mengirim ke mentor. Tolong nanti diisi ya, asesmen saya tolong diisi. Kalau apply lanjut, klik lanjut. Nah, kalau saya sudah punya tuh Bapak Ibu tuh kepala sekolah baik boga tuh. Ya, Bapak Ibu belum ada kan? Klik buat kelas baru. Sudah? Nama kelasnya klik. Kelas baru Bapak Ibu ngajar. Kelas pilu A, pilu B, pilu C, 2A. Kalau saya kelas mentor, saya sengaja. Kalau Bapak Ibu silakan. Nanti saya akan kirim ke grup mentor. Sudah? Tingkat kelasnya lihat silakan. Saya masuk mentor kelas 6. Tahun ajarannya kita 2023-2024. Nah, sampai sini dulu. Ini banyak yang nggak tahu nih asesmen, makanya kalau romen dashboardnya gitu. Boleh? Iya, harus beberapa kali. Iya, betul. Iya, kalau tidak gurunya loba jasa, sedangkan yang mengakses asesmen hanya 3, 4 atau 5 guru. Mau apa bakalan hijau? Kalau saya, kami. Oke ya, lanjut ya. Sudah belum? Kalau sudah kita save. Oke, save. Nah, sudah ya.
lagi Bapak Ibu bentuk klik dicentram. Lanjut. Nah, buat tautan. Sudah? Oke, kita lewat WhatsApp atau salin. Atau lewat WhatsApp boleh. Atau kita salin boleh. Lewat WhatsApp aja, karena Bapak Ibu pasti punya WhatsApp group. Bapak Ibu silakan ke WhatsApp group kelas masing-masing. Aku tanya, ya non dia pulang di beres soal. Ini pulang ke latihan terus istirahat di sana. Ya, kita bisa lewat WhatsApp. Nah, kemudian kita kirim linknya. Saya akan mengirim ke mentor. Nah, tolong mentor, isi dulu punya saya 2 atau 3 grup. Isikan dulu bukan saya. Silakan yang lain. Ya. Kalau nggak salah Ya. ini ada nomor asesmen. Bisa. Nomor asesmen kosongin aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, silakan kirim ke guru atau misalnya ke grup guru aja, guru di SD lah. Ke sendiri kemana? Ke kelas dirimu. Iya, jangan. Coba ke grup guru aja, grup guru kelas masing-masing suruh ngisi. Bapak Ibu ngisi sampai sana atau mau grup kelas boleh. Ya, WhatsApp. Nih seperti ini saya tuh. Di situ kan murid-murid kelas mentor. Selesai. Yang pendek sudah otomatis. Contoh, perhatikan satu siswa. Punyai saya siswanya yang 40 dihitungnya benar. Semua tergantung pada total buah-buahan dan jenisnya. Bapak Ibu guru lihat kunci jawaban. Perhatikan. Pak kantong. Jika menggunakan kantong tersisa ini harus jawabannya ini. Ternyata Bu Wiwit lain-lain jawabannya. Berarti kita salah. Oh benar-benar baca. Jadi Bapak Ibu ini menilai esai. Benar atau enggak? Benar. Simpan dan lihat hasil. Nah, sudah mengakhiri salah tuh. Mahir. Ya. Tuh, nilainya pada 100. Ya. Oke, kalau sudah kita kembali lagi itu baru Wiwit. Nah, lanjut. Aspuri. Nah, 50. Memiliki baru dia pemahamannya baru mendasar. Kalau bisa Oke, halo. Ya, kita coba dulu semua. Saya baru lihat ini contoh-contoh ini ya. Rizka, Cahyani. Misalnya benar. Memang kasih Aspuri mah ya, Pak. Mahir. Kemudian kita kembali lagi. Muhammad Aceh. Salah. Sudah cakap tuh. Oke. Lanjut ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Resep. Makanya kalau yang sudah hijau, ini siapa ya? Benar. Oke, kemampuan geometri memiliki pemahaman dasar tapi ya. Lanjut 2 lagi saya akan selesaikan. Benar. Oke, cakap ya. Kemudian jadi nilainya udah otomatis Bapak Ibu ada. Dan satu lagi adalah Siti Holifah. Benar. P cakap. Nah Bapak Ibu dari sini nanti Bapak Ibu tinggal analisis kelas. Tuh. Ini yang akan menjadi pembelajaran diferensiasi di kelas. Tidak ada yang intervensi khusus. Intervensi khusus ini adalah siswa yang memang berkebutuhan khusus atau misalnya memang siswa yang benar-benar khusus tidak tahu menahu. Nah, kemudian ada 2 murid yang baru memahami secara dasar. Kemudian cakapnya 3 murid, mahirnya ada 2 murid. Bapak Ibu, dari sini Bapak Ibu kira-kira akan memberikan pelajaran yang sama enggak? Tidak. Jangan sampai Bapak Ibu memberikan pembelajaran
Yang pemahaman dasar 2 murid sama dengan yang 3 murid. Ini asesmen awal yang bisa dijadikan Bapak Ibu mengajar diferensiasi ataupun terdiferensiasi. Cukup untuk asesmen sudah bisa dipahami? Alhamdulillah. Sip. Lamuncannya boleh chat di grup, boleh katanya. Sudah ada yang masuk? Diklik baik Bu, diklik. Kalau saya tadi kan 0, diklik baiknya Bu, kelasnya. Ya. Yang kelas tadi Bu, diklik coba. Udah masuk belum? Oke, keluar lagi, keluar. Terus masuk lagi. Yuk, harus ada yang masuk. Klik, kemudian AKM kelas saya, klik yang tadi, klik nih. Tuh, nanti akan muncul. Sudah ada belum? Emang lama prosesnya, saya tadi lama. Pak Bobi? Udah, silakan diperiksa Pak Bobi. Bapak Ibu bisa masuk ke akses rapot pendidikan. Yuk kita buka Google, Bapak Ibu Google. Kemudian kita rapot pendidikan. Oke, rapot pendidikan. Nah, yang ada bunga-bunga kayak matahari cantik. Jadi Bapak Ibu sekarang itu bisa mengakses. Kalau tahun kemarin hanya kepala sekolah, kalau sekarang Bapak Ibu sudah rapot pendidikan. Oke, klik biar nanti rapot pendidikannya tuh papannya hijau. Nah, ini hitung 1. Silakan Bapak Ibu akan masuk, akan tahu nilai rapot sekolah Bapak Ibu. Ulang. Nah, masuk cuma memilih pakai akun belajar, jangan akun biasa. Bapak Ibu lihat rapot pendidikannya, biar tahu. Nah, ini hitung ini walaupun hijau semua tetap ada yang penurunan. Ini rapot saya tidak bisa masuk ke rapot Bapak Ibu. Nah, yang rendah warna kuning itu yang akan menjadi program oleh kepala sekolah. Program prioritas. Kayak saya yang akan saya program prioritas adalah yang penurunannya sangat besar di kualitas pembelajaran saya menurun. Meskipun secara nasional masih peringkat 1 sampai 20. Nah, tahu kan rapot pendidikannya? Tahu. Bu nyari dari mana? Waktu Bapak Ibu ngisi sulinjang untuk kualitas pembelajaran. Iklim keamanan satuan pendidikan siswa. Nah, jadi tahu kan prioritasnya mana? Tugas Bapak Ibu ekspor. Bagaimana punya cara ekspornya? Klik Bapak Ibu hiji-hiji. Apa arti capaian saya? Literasi saya hitung 1 naik itu turun itu. Tetapi peringkatnya menurun. Kemarin 1 sampai 20% tingkat nasional, sekarang malah 41. Ya, dari 6. Gara-gara kamera itu. Nah, kamera ini. Kayaknya Buaran Jati 2 luar biasa. 100% itu apa tuh M? Numerasinya 100%. Buaran Jati 2 keren. Naik semua, tidak ada yang turun. Kalau tahun ini masih ada kinerja BN, kayaknya Buaran Jati 2 dapat lagi Boskin, bantuan bos kinerja. Sudah lihat raport masing-masing Bapak Ibu? Iya, seperti itu. Harus benar-benar. Kalau tahun kemarin kan hanya kepala sekolah yang bisa lihat. Sekarang semua guru mampu mengakses. Kurang ya? Oke, nanti Bapak Ibu silakan explore. Explore-nya bagaimana punyai? Pelajari akar masalah. Klik. Nah, setelah klik sampai ke bawah, di sini, nah di bawah ada explore. Lihat materi. Bapak Ibu akan dibawa ke apa? Ke aksi nyata. Dikaji satu-satu. Tuh, di bawah dikasih nyata kan? Itu
bisa. Oke, ini terbeja. Deh ya, saya lanjut lagi ke materi. Literasi, numerasi, karakter, lingkungan belajar aman, nyaman, inklusif, pembelajaran berpusat pada murid. Intinya, semua berpusat kepada siswa. Kalau sekolah guru tujuannya adalah siswa. Ingat, kita menghamba kepada siswa, bukan berarti kita mutan. Kuncinya, iya emang benar. Lagu Guru Penggerak menghamba kepada siswa kan? Lagu emasnya. Saya kaget menghamba. Ya. Tuh, apa detil? Intinya mah keberpihakan kepada siswa. Ayeuna mah teu meunang menghukum, PR teu meunang loba-loba, ayeuna mah teu meunang nyiwit, kucing gitu. Pemanfaatan fitur PMM di satuan pendidikan. Ada yang mau ditanyakan? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Yulianti dari SDN Sukadiri mau bertanya tentang PMM. Emang kita nggak tahu ya. Terutama di aksi nyata, apakah komen-komen dari para guru yang kita share itu mempengaruhi tidak Bu untuk validasi gitu? Ya, itu aja ini pertanyaannya. Nanti mohon bimbingannya aja ya, terutama SDN Sukadiri. Terima kasih Bu Nyai. Saya jawab dulu ya, saya dalam mana bahwa ini saya harusnya praktik dari aksi nyata dan insya Allah Bapak Ibu tanggal 30 April saya oleh Disdik, saya dan Bu Iha itu adalah narasumber aksi nyata untuk Kabupaten Tangerang. Saya tidak tahu lihat dari apa, mungkin karena sertifikat sekabupaten untuk kepala sekolah. Tapi kalau guru Bu Iha tadi udah 24 nih Bu Iha untuk guru. Kayaknya Bu Iha paling banyak juga untuk guru. Gini, untuk aksi nyata ya. Untuk yang komen itu minimal hanya satu. Dah satu ya, jelas dong. Untuk yang komen aksi nyata kita, makanya kenapa sekarang saya jarang mengeksplor ke Dharma Wanita, saya jarang mengeksplor ke PGRI, karena saya udah tahu yang penting hiji kayak komen cukup. Jadi yang komen aksi nyata kita minimal satu. Kalau tidak ada yang komen tidak akan divalidasi. Jelas? Ya. Tapi tetap Bapak Ibu tetap kalau bisa mah untuk memacu teman-teman yang lain agar bisa mah mesti nyedai ya. Nyedai ke beres-beres sampai saya dialogkan ke Haji Ringkel. Oi, ketara mulai aksi nyata baik kasih ini. Kadang sudah terkumpul saya kalah ragu. Ke satu ya. Kedua halo. Umpan balik yang ada di aksi nyata dan refleksi itu minimal 2. Jadi kalau Bapak Ibu nulisnya umpan balik hanya 1 udah pasti ditolak. Ya. Dan saya bekerja ya. Umpan baliknya juga harus lebih dari 15 kata. Jangan cuma umpan balik, wih keren, baik sekali, wow mantap. Itu harusnya yang komen lebih dari 15 kata. Makanya terkadang saya dikirim ke orang-orang tertentu. Ya, jadi komen, wow keren, sukses, lanjutkan, wow mantap, ih keren sekali, menginspirasi itu sakata. 15 kata, baru tahu kan? Ini sebetulnya tugas saya lagi. Maksud saya ngambil sendela di Disdik untuk aksi nyata saya. Nanti Bu Amoy ya, Moy, Bu Elin, terus Asih Ramari, Wiwit ya, terus ada sini, Bu En, ya, Cici Men, ya. Jadi itu, jadi 15 kata dan juga refleksi dan umpan balik yang ada di dalam aksi nyata yang bukan kita setelah saya buka. Itu sama, misalnya umpan balik setelah saya tahu, wah saya jadi tahu, itu jangan kurang dari 15 kata umpan baliknya. Satu paragraf, pokoknya lebih dari 15 kata.
yang ditulis di kertas itu loh, atau lewat WhatsApp, atau lewat Google Form. Jadi umpan baliknya jangan sangat paham sekali penjelasan Bunyai itu, kayak 15 kata telur. Itu penjelasannya sampai sejauh itu loh Bapak Ibu. Memeriksa untuk umpan balik ataupun refleksi, ya. Saya ini sarua Bapak Ibu melakukan perbaikan 2 kali. Saya ditolak baru sekarang 2023, 2024 Bu, untuk 2023 Bapak Ari jasa Bu. Saya menang nyontek saya menang metake eta dipalidasi Babari. Karena kenapa? Penelaah aksi nyata sekarang, halo, itu ada 2 yang menelaah, 1 manusia, 1 mesin. Kalau ada sudah ditelaah tidak ada namanya, itu mesin yang menelaah. Makanya kalau menggunakan aplikasi Gamma biasanya lolos. Kalau yang Canva jarang lolos. Tetapi kalau ada sudah ditelaah oleh IHAPARIA misalnya, berarti itu yang menelaah manusia. Jadi proses penelaahan nyata itu ada 2, ada menggunakan mesin, ada yang menggunakan manusia. Jadi mesin yang Canva rata-rata itu banyak perbaikan. Makanya beruntung kalau sudah ditelaah oleh. Kalau misalnya ternyata diperbaikan oleh, berarti dia sangat idealis. Perasaan kita udah sama, tapi kok ini idealis. Umpan baliknya bisa kurang dari 15 kata. Gitu, ya. Ibu nggak apa-apa. Yang menu di pengembangan diri, yang seleksi kepala sekolah, seleksi kompetisi. Ya. Apa sih? Oh isinya. Kalau kemarin itu terakhir itu seleksi yang pengembang refleksi ya. Itu hanya PNS, jadi P3 kan belum bisa isi. Hanya guru PNS, kepala sekolah, guru honor, guru P3K itu tidak bisa ngisi refleksi. Ya, refleksi kompetensi. Jadi yang baru bisa ngisi itu guru PNS. Jelas ya? Enggak sama tuh bisa mah, alhamdulillah soalnya lumayan loba tertim. Lumayan cek Bu yang ini. Itu ketentuan tentang KNN juga. Ada lagi Bu? Oh, RTL sama Bapak Ibu melakukan halnya seperti saya. Foto udah ada Bu tadi di Google Drive saya. Di Google Drive tinggal ditaukan ke situ. Cuma dalam bentuk Bapak Ibu saya minta nanti saya kirim contoh punya saya. Di Google Drive itu saya akan kasih contoh yang dimana laporan saya ke BPP, tetapi saya tidak mau menyusahkan. Kalau Bapak Ibu cuma dalam berbentuk foto juga boleh. Bapak Ibu mau berbentuk seperti laporan, misalnya dilakukan pada hari ini, tanggal ini, jam sekian, dengan jumlah peserta, dimasukkan itu daftar hadir daftar hadir gurunya, boleh. Kalau di sekolah Bapak Ibu ada komunitas, undang oleh komunitas. Jadi Bapak Ibu melakukan di sekolah Bapak Ibu, yaitu diselenggarakan oleh komunitas satuan pendidikan Bapak Ibu. Seperti saya kemarin Bapak Ibu belum lama, kemarin saya RTL di sekolah. Karena di RTL saya sekolah sendiri digugus sama sekabupaten. Nanti sama sekabupaten mungkin saya, Pak Rasnita dan Bu Lia nanti akan berkolaborasi di bulan Mei. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu misalnya boleh, iya. Dan sekarang pun Bapak Ibu kan mengisi sertifikat, dikasih, insyaallah, ya. Itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh, iya. Silakan Pak. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Bu, durasi dari pembuatan aksi nyata sampai terbit sertifikatnya Bu. Jadi untuk mengantisipasi ini kan udah masuk triwulan pertama ya. Oke, untuk di RHK ya, iya, kinerja. Iya. Terus? Itu aja. Dan lama proses banding juga Bu, karena satu saksi nyata saya ini ada yang saya banding. Makanya saya pengen tahu kepastian itu. Oke, sip. Baik, ada lagi? Saya jawab dulu ya. Oke, baik, makasih Pak Eka. Bapak Ibu, guru RHK-nya itu bisa menghapus
RHK rubah RHK. Itu kemarin terakhir katanya sampai bulan Maret, ternyata sekarang masih muncul ya Kak. Sepertinya sampai bulan Juni. Jadi Pak Eka, estimasi itu sudah ada di PMM. Kalau kita mengajukan bulan Januari, sertifikat muncul bulan Maret. Kalau kita mengajukan Februari, sertifikat muncul bulan April. Coba ingat nih. Kalau kita mengajukan bulan Maret, sertifikat muncul bulan Mei. Kalau Bapak Ibu baru mengajukan bulan Mei, keluar bulan apa? Juli. Berarti RHK yang Bapak Ibu ada pelatihan mandiri, rubah RHK dihapus. RHK-nya dihapus aja yang pelatihan mandiri, ganti dengan sertifikat yang di luar PMM. Jelas? Ya. Kemudian Pak Eka, jadi gini Pak Eka, Ibu kan waktu itu banding itu bulan Maret. Ternyata April sudah keluar sertifikat Ibu baru semalam tentang keamanan iklim lingkungan. Jadi bingung kalau lihat di PMM estimasinya 2 bulan. Kita mengusulkan baik banding ataupun baru itu 2 bulan estimasinya. Seperti itu. Jelas ya Pak Eka? Kalau Pak Eka ragu-ragu bulan Mei deh, gitu kan bapak sertifikat rubah RHK, hapus yang pelatihan mandiri, ganti dengan yang lain. Misalnya sertifikat seminar atau sertifikat ini yang hari ini bisa digantikan walaupun 4 poin. Ya. Apa? Masuk yang 4 poin aja yang praktik baik komunitas belajar. Kan ini gugus. Iya, praktik baik maksudnya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan apa cukup? Ya. Kombel, gugus sudah ada. Kalau kok internal belum punya ya? Sudah ada yang dapat sertifikat Merdeka Belajar. Berapa guru? Merdeka Belajar kan? Ya, Merdeka Belajar. Oke, nanti sekarang kalau misalnya nggak enak nanti dirapatkan dengan di sekolah. Nanti caranya kan saya kasih tahu. Nanti setelah ini sesi 2. Udah, berarti sudah bisa membentuk kombel di sekolahnya yang nanti didaftarkan di PMM. Oke? Ada lagi? Ya? Enggak, yang satu ini ya 2024 di semester 1 di RHK Bapak Ibu cuma baru ngusulin 1 sertifikat. Ternyata Bapak Ibu punya 2 sertifikat kan? RHK-nya dirubah lagi, jadi ditambah 2 kegiatan. Kalau misalnya tadi ternyata setelah saya 1 keluar dan habis estimasi, kalau sertifikatnya keluar di bulan Juni tidak berlaku di bulan Juli. Tetapi kalau sertifikatnya keluar di bulan Juli, nanti dimasukkan di RHK di semester kedua di bulan Juli. Seperti itu Bu, ya, seperti itu. Berarti yang satunya nanti sama Ibu dihapus latihan mandirinya. Bu Nyai mau nambahin aja nih ya. Kebetulan luar biasa kemarin yang dari dinas itu ya, dari Bu Bu pakai aplikasi Gama. Kemarin kami di sekolah, kan saya di sekolah sama teman-teman membersamai teman-teman, ada 3 orang yang kita membuat aksi nyata. Untuk 1 orang yang pakai Canva itu saya membersamainya dari pagi sampai isya. Untuk yang 2 orang itu yang pakai Gama itu hanya cukup waktu 10-15 menit. Iya itu, dan alhamdulillah semua udah ada sertifikatnya. Jadi ditunggu punya sosialisasi. Tapi sudah melakukan untuk tanggal 30 April. Iya, itu akan dikerjakan. Iya. Karena pengen buat videonya itu, yang ada videonya bersama Bu Lid, nanti sama teman-teman kita kolaborasi lagi. Boleh, dengan saya. Siap. Ya, ada yang mau ikut dengan saya silakan. Terima kasih banyak. Oke, Bu terima kasih. Nanti khusus aksi nyata yang mau ikut gabung, saya ada waktu
besok. Tadi Bu Ellen bilang, Bapak Ibu, bahwa aplikasi AI itu singkatnya apa sih? AI ya? AI ya? AI ya? Bapak Ibu, aplikasi AI itu ternyata tidak ada indikasi plagiat dan itu ternyata dibolehkan. Punya ini yang saya pakai gambar. Ya, itu bisa. Nanti gambarnya diganti ulang pakai gambar orang luar. Nah, ya seperti itu. Aplikasi itu udah dapat sertifikatnya. Bener, saya 3 kali aplikasi Gamma keluar. Ternyata gue juga yang pakai aplikasi Gamma keluar sertifikat. Kenapa seperti itu? Bapak Ibu, Gamma itu membantu kita merangkum materi. Kalau Bapak Ibu tadi gue bilang dari tanpa dari awal melihat video kita narik kesimpulan bisa 1 harian kita baru ngebentuk. Tetapi kalau pakai Gamma, kita pakai panduan, kita masukkan ke judul besar, otomatis keluar. Dan itu ternyata indikasi plagiarismenya itu 0%. Ya, jadi kemarin waktu saya ke distrik itu, Bu Agni manfaatkan fitur karena memang kita harus digitalisasi. Ternyata AI itu sudah dipergunakan oleh perguruan tinggi, oleh orang-orang laporan dan sebagainya. Ya, seperti itu. Tetapi ada juga dosen yang tidak menggunakan AI, ya, tulis tangan. Kalau kita baru mulai guru, justru kalau mahasiswa sama praktisi itu udah lama menggunakan AI, ChatGPT, kemudian juga nasi jadi Bu aplikasinya satu lagi apa? Tome. Kalau Tome aplikasi agak ribet ya kemarin ya. Dia tidak merangkum materi tuh kalau Gamma. Dan Gamma aplikasi itu kalau tidak salah dibatasi gratisnya. Hanya 10 kali pemakaian. Bunyai kumaha pakai Gamma deh? Pakai email yang lain lagi. Saya nggak pakai 3 email Bapak Ibu, jadwal email nggak 3 KB. Ya, itu saja. Oke, cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu nanti adakan waktu hari Senin. Elim, Amoy dan siapa sih? Bu Win, boleh nanti dibimbing oleh saya untuk tanggal 30 karena nanti 30 April itu akan praktik baik pengalaman menyusun aksi nyata. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk sesi 1 selesai. Ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, oke, 5 menit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, semua menghadap ke kamera. Kita mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah SD Rawakidang sudah punya kombel. Itu kita bentuk di PMM. Sebenarnya kombel kelompok belajar ini mempermudah untuk kita sebagai guru untuk berbagi praktik baik kepada guru-guru yang lainnya. Seperti contoh di SD Rawakidang sudah pernah mengadakan kombel tapi secara offline atau daring. Secara daring. Nah, di situ kita bisa mengeluarkan sertifikat. Jika ketua kombelnya adalah kepala sekolah, berarti kepala sekolah itu yang mengeluarkan sertifikat dan tanda tangannya mengetahui kepala sekolah, gitu ya Bu ya? Enggak, kalau bisa untuk kombel satuan pendidikan ketuanya jangan kepala sekolah tapi guru. Oh iya. Berarti sama, saya ketua kombel, kemudian karena pada saat itu yang mendapatkan atau punya sertifikat itu baru saya, jadi mendaftarkan kombel ketuanya alhamdulillah saya. Nah di situ saya juga sudah mengeluarkan sertifikat. Waktu itu praktik baik membuat modul ajar. Iya Bu, yang kemarin itu Bu membuat modul ajar, kemudian saya praktekkan lagi. Tulis 2 ya, Bu Yusiana ini ya. Itu dia kombelnya juga sudah mengadakan webinar juga sama dengan Rawakidang. Iya, alhamdulillah sudah mengeluarkan sertifikat juga. Nah itu sebenarnya mempermudah. Jadi kalau misalnya kita kan kalau praktik baik kan yang di webinar PNM itu kadang jarang Bu. Iya jarang. Nah mungkin bagi yang bisa atau mempunyai pengalaman atau mau berbagi kepada guru-guru yang lainnya itu bisa menggunakan komunitas kombel itu. Jadi alhamdulillah terbantu gitu. Misal kita butuh sertifikat nih yang kayak sekarang di AHK itu kan ada yang praktik baik itu alhamdulillah nanti bisa digunakan seperti itu. Ya, cukup. Praktik baik komunitas belajar. Saya langsung aja ya, karena waktunya sudah siang dan mulai keroncongan. Bapak Ibu, terima kasih Bu dari SD Rawakidang. Di sertifikat kombel kepala sekolah hanya mengetahui, ya, tetapi ada di situ ketua kombel tanda tangan, jadi mengetahui kepala sekolah, ketua kombelnya guru. Jadi jangan sampai untuk ketua kombel itu kepala sekolah. Satu. Kemudian dirapatkan, misalnya guru di satuan pendidikan itu yang sudah punya sertifikat aksi nyata kurikulum merdeka ada 4 guru. Itu harus dirapatkan. Dari 4 guru itu yang bisa didaftarkan di PMM itu hanya 3 guru. Di mana jabatannya ketua, sekretaris, bendahara, koordinator. Jelas tidak? 4, tetapi yang disediakan hanya 3. Dan itu harus dirapatkan. Maaf ini mentang-mentang guru eta geus boga untuk ngomong-ngomong deh ke kepala sekolah main jebret dengan bentuk di PMN. Itu harus dirapatkan tetap harus dirapatkan. Sudah ditulis belum Bapak Ibu persyaratan awal? Kedua, dirapatkan. Kalau ada 4 guru kan pinaheun, namun salah satu guru, nah misalnya yang 1 guru tidak masuk ke komunitas belajar satuan pendidikan, buat lagi komunitas KKG misalnya. Tuh si guru yang 1 tadi, karena guru yang 1 tadi bisa bikin. Dan 1 guru yang sudah punya sertifikat kurikulum merdeka bisa membentuk 3 komunitas belajar di PNM. Misal Bu Sri nih, ketua komunitas belajar di Pekayon 2 Bu Sri. Kemudian Bu Sri, dia kan misalnya ada komunitas KKG, guru kelas berapa Bu Sri? Kelas 2. Nyindai Bu Sri, komunitas belajar kelas 2. Baru berapa tuh komunitasnya Bu Sri? 2. 1 lagi, bisa lagi. Misalnya Bu Sri komunitas di Gugus, misalnya dia sebagai OPS. Bendahara, ngebentuk tuh komunitas belajar bendahara misalnya. Pas kalau sudah 3, Bu Sri tidak bisa lagi membentuk komunitas belajar lagi. Ke-1. Kedua, misalnya Bu Sri sudah menjadi ketua di komunitas belajar SDN Pekayon 2. Kemudian punten, misalnya tidak aktif nih Bu Sri-nya sebagai ketua, tidak aktif, misal tidak aktif.
bisa diberhentikan, tetapi nanti Bu Sri tidak bisa masuk lagi menjadi pengurus di Kopel itu. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas ya? Itu. Jadi satu guru akan mampu menciptakan 3 kombel di PNN. Dan nanti kalau di komunitas satuan pendidikan dirapatkan siapa yang menjadi ketua. Tetap kepala sekolah yang maksudnya rapat dengan kepala sekolah atau koordinator atau bendahara harus memberikan ID belajar ke ketuanya. Karena nanti akan dimasukkan dengan cara memasukkan ID belajarnya. Oke ya. Saya ngasih contoh, kita buka klik komunitas Bapak Ibu. Ya di PNN. Nah, oke, sudah ya. Oke. Mana nih? Mana daftarkan? Sebentar, komunitas. Enggak, untuk Anda ya. Mana sih? Ya, daftarkan ya Allah, PKB bilang. Di Merdeka Mengajar. Klik lihat info lengkap. Nah, klik lihat info lengkap yang sudah punya sertifikat kurikulum Merdeka. Sudah belum? Apa yang tadinya tidak tahu? Tidak tahu. Cara membuka PMM, cara membuka asesmen, kemudian tadi aksi nyata pelatihan mandiri. Mungkin teman-teman juga masih belum tahu, tapi alhamdulillah sekarang mempunyai pencerahan dari Bu Nyai ya, dan begitu lugas, begitu dimengerti penyampaiannya, dan Bu Nyai harapan kami tidak bosan-bosan untuk berbagi praktik baik terus. Rencana ke depan sih saya berharap selalu rencana saya ke depan tadi sudah diajarkan asesmen ya. Asesmen awal mungkin juga masih asing buat kita semua tentang asesmen awal, bagaimana kita bisa mengases murid-murid kita sehingga kalau sudah kita bisa asesmen, kita bisa mengelompokkan nih kemampuan dan gaya belajar peserta didik kita ya Bu ya. Kalau itu sudah terjadi maka terakomodirlah seluruh keinginan murid-murid kita. Demikian Bu. Mudah-mudahan saya dan teman-teman sesuka diri bisa kedepannya bisa menerapkan dan mengaplikasikan apa yang telah disampaikan oleh Bu Nyai. Terima kasih Bu Nyai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dan Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu yang curiga kok komeng baik hejo-hejo ini harus nyawa caranya apa bisa jadi hejo gitu. Oke, lanjut yang sesi 2. Yang siap Bapak-bapak? Bapak-bapak Pak Eka kali ya, sesi 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang di sesi 2 yaitu di komunitas belajar. Justru tadi ada beberapa memang yang akan saya tanyakan, tapi tadi sudah dijawab bahwa ada beberapa yang mungkin untuk membentuk komunitas belajar memiliki sertifikat aksi nyata ya Bu. Kemungkinan nanti kedepannya khusus untuk Kosambi 2 kita akan mengupayakan untuk memvalidasikan ya tentang aksi nyata insya Allah, agar nanti di Kosambi 2 ke depan dapat membentuk komunitas belajar sendiri. Itu saja. Nah, di PMM betul. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas yang paling utama Bapak Ibu lakukan adalah pelatihan mandiri. Makanya kenapa saya tadi minta rekomendasi, karena di rekomendasi itulah yang pertama itu kurikulum Merdeka Bapak Ibu yang harus utama. Bapak Ibu sudah punya 4 sertifikat, tetapi kurikulum Merdeka belum punya sertifikat, tidak akan bisa membentuk komunitas belajar. Terakhir dari Ibu Kepala Sekolah kita ya, luar biasa nih dari awal sampai akhir. Minta refleksinya secara umum, mulai dari keterlibatan guru, penyampaian sebagai narasumber, kemudian juga evaluasi ke depan seperti apa. Silakan Bu Kersek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat
yang saya banggakan Bapak Ibu semua peserta advokasi implementasi kurikulum merdeka. Progres implementasi kurikulum merdeka. Progres pembelajaran. Baik. Memang betul saya tadi dari awal mungkin sampai saat ini duduk di depan ya. Tetapi mungkin konsentrasi saya juga terbagi-bagi Bu Nyai. Tetapi secara umum saya lihat apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nyai tadi sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan yang sama-sama kita miliki ya. Kita punya keinginan dan kita juga punya kebutuhan, di mana ketika kita punya kebutuhan, punya keinginan, maka dengan sendirinya naluri kita akan mencari. Ya, jadi sedikit mungkin ya Bu Nyai, sedikit tambahan, mungkin juga sedikit masukan bagi kita semua, termasuk juga bagi saya pribadi, bahwa jadikan ini sebuah kebutuhan untuk kita. Karena ketika kita merasa butuh, kemanapun dia akan kita cari. Nggak harus ada Bu Nyai, nggak harus ada saya, nggak harus ada Bu Sri, nggak harus ada guru penggerak dan penggerak-penggerak lainnya. Ketika kita merasa butuh, yuk kita ulik dimanapun itu adanya, gitu ya. Jadi ketika kita tertinggal bunten dengan yang lain, kita merasa bertanggung jawab pada diri kita masing-masing, gitu ya. Bukan orang lain. Oh ininya sih begini, oh itunya sih begitu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita orang dewasa, kami di PSP pun diajari belajarnya orang dewasa seperti apa. Kami tidak disuapi oleh hasil, tetapi kami dikasih ini loh yang harus dipelajari, silahkan belajar masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi atas nama pribadi maupun sekolah, sebagai sekolah penggerak, saya mungkin mohon maaf belum bisa berbagi layaknya Bu Nyai yang membagikan sekian banyak materi teman-teman semua. Karena memang fokus kami saat ini adalah penguatan internal sekolah. Internal tadi kan ada kombel internal dan ada kombel luar ya. Nah, eksternal gitu ya. Pada saat ini fokus kami yang baru berjalan 6 bulan ini memang penguatan internal sekolah. Kita bentuk di masing-masing sekolah dengan acuan yang ada, mungkin bisa melalui PMM, bisa langsung, artinya materinya, materi tentang komunitas belajar ada di PMM. Dan sedikit yang ingin saya share bahwa langkah awal ketika kita membentuk komunitas belajar adalah tentukan dulu visi dan misi kita. Visi dan misi komunitas belajar internal kita itu apa sih, gitu kan? Visinya mewujudkan apa, misinya melalui apa kita wujudkan visi itu, seperti itu. Jadi harus duduk bersama di antara teman-teman sekolah masing-masing, kemudian diskusi dengan kepala sekolah, mungkin Bu atau Pak, visi sekolah kita mau ngapain, itu, gitu ya. Baru nanti dibuat visinya kombel kita ini, misinya kita mau ngapain untuk mencapai visi tersebut, kurang lebih seperti itu ya. Dan itu nanti masuk ke PMN juga ada kan ya, suruh mengisi itu. Deskripsinya ya visi misi. Visi misi kombel. Untuk visi dan misinya sendiri mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, apa itu visi, apa itu misi gitu kan. Nah setelah itu baru buat susunan kegiatan atau jadwal kegiatan. Terlebih dahulu saya sedikit sharing kalau di sekolah kami membentuk komunitas kecil. Komunitas-komunitas kecil artinya per fase A, fase B, fase C. Nanti kita ambil mentor ya, ketua kelompok lah. Mentornya siapa dari masing-masing fase itu. Kebetulan di sekolah kami memang untuk fase A, kelas 1 dan 2 ada 5 kelas gitu kan. Kelas 3 dan 4 ada 2 seperti KKG aja cuma. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa menjalankan sendiri, tidak harus tidak harus bingung-bingung gitu ya. Dan insya Allah nanti Bu Nyai juga ada episode berikutnya tentang kombel ya Bu Nyai ya.
Sebenarnya saya pun ingin seperti itu. Terus terang saat ini nanti jam 1 kami akan ada refleksi lokakarya kami di PSP. Itu tentang komunitas belajar, betul. Komunitas belajar 1 dan komunitas belajar 2. Nah itu memang materi-materi yang ingin saya sharekan. Kami ada 3 sekolah yang sekolah imbas yang diklopkan menjadi sekolah imbas. Jadi selama ini kami melakukan pengimbasan di 3 sekolah itu. Memang betul awal-awal kami baru menyampaikan tentang bagaimana mengakses PMM gitu ya. Mungkin sekolah-sekolah yang lain belum kena pengimbasan kami, tapi tidak dipungkiri bahwa kami pernah mengimbaskan di 3 sekolah tersebut seperti itu. Ya memang waktu itu kami dibatasi hanya 3 sekolah saja yang boleh dijadikan sebagai sekolah imbas. Mungkin kedepannya akan ada perubahan lain. Nah seperti itu karena memang program PSP itu skenarionya gitu kan mengimbaskan itu di tahun ketiga gitu kan, tetapi tuntutan baik PMP maupun dinas pendidikan akan semakin memperluasnya IKN itu akan semakin besar gitu. Maka dibentuklah penggerak komunitas seperti Bu Nyai ya, yang tadi sudah disampaikan Bu Nyai dan 2 orang kepala sekolah PSP yaitu Pak Rasnita dan Ibu Lia Normala. Lia Mulyawati. Ya itu saya belum termasuk ke dalam komunitas Bu Nyai gitu tuh. Ya jadi makanya saya juga sama ingin belajar, makanya dari tadi saya diam aja di sini ingin belajar apa sih hasil belajarnya orang 3 itu gitu. Sama seperti Bapak Ibu saya juga masih ngeblank gitu ya, masih ngeblank gitu. Jadi yuk kita sama-sama belajar gitu. Balik lagi ke tadi Bu Nyai, alhamdulillah pemaparannya mudah dipahami. Kebetulan karena memang kami sudah terlebih dahulu mengalami gitu kan. Jadi kami cepet udah ada bayangan. Sudah melakukan Ya makanya saya tadi yang ikutin aja gitu kan. Mungkin itu ya cukup ya Bu Nyai ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu RT kita Bu Haji. Terima kasih Bu Haji. Kalau guru saya kemarin itu Pak Mulyana, umpan baliknya apa Bapak Ibu? Bu Nyai sering-sering lagi, padahal saya sering memberikan ke guru-guru saya, tetapi kata guru saya sering lagi seperti mungkin penguatan. Karena kenapa? Mungkin saya jarang ada di sekolah, jadi sekali ada di sekolahnya biar pulang nyampe sore gitu ya. Jadi sampai bertemu tetap yang Madinatul Ulum dan Otista juga luar biasa ya. Mudah-mudahan tidak bosan dan tidak ada punya pemikiran apapun, kita sama. Intinya adalah siswa. Itu saja. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Mudah-mudahan sekali lagi gugus 79 dan 80 memfasilitasi kita untuk persiapan awal tahun ajaran baru. Salah satunya adalah perangkat ajar dan persiapan pembelajaran. Kalau dipinta disiapkan, insya Allah saya mungkin bisa berkolaborasi lagi dengan Bu Haji Wiwin. Kita bersama-sama lagi untuk sharing di komunitas belajar gugus 07980 Kecamatan Sukadiri. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal sudah bacaan basmalah, kemudian ditutup oleh doa. KDP doa sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahli minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syafaratil maut wa najata minan nar wa bil hisab. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.